Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Nugroho di Jawa Tengah. Mas Nugroho atau Mas Nunu ini biasa dipanggil ya. Ini menceritakan tentang satu peristiwa horor yang dialami oleh orang tuanya, bapak sama ibunya si Mas Nunu tadi. Jadi Mas Nunu nggak ngalamin karena waktu itu Mas Nunu itu masih kecil banget. Jadi dia nggak tahu, dia nggak inget juga kejadian itu. Cuman pernah diceritakan oleh orang tuanya. Jadi kejadiannya kemungkinan itu di tahun 80-an. Soalnya Mas Nunu sendiri itu lahirnya tahun 80-an segitu ya. Dan malam itu ceritanya, ini adalah malam-malam yang biasa. Oh ya, bapak sama ibunya Mas Nunu itu sudah tinggal di rumah sendiri. Jadi memang ada rumah punya kakek neneknya, itu disuruh tempatin lah di situ. Dan masih satu kampung sama kakek neneknya tersebut. Itu kampung asli bapaknya Mas Nunu. Kalau ibunya itu dari kampung sebelah. Nah, menempati rumah itu udah dari Mas Nunu lahir berapa bulan gitu, terus pindah ke situ. Waktu itu juga Mas Nunu usianya baru sekitar 2 atau belum 3 tahun lah, hampir 3 tahun. Nah, ini pada suatu malam, tiba-tiba kata ibunya, pintu rumah ada yang ngetok. Tak 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 tak. Kula nuwun, ada orang bilang seperti itu. Kula nuwun, bapak pun bangun gitu ya. Itu siapa ya? Dibangunin sama ibunya. Pertama ibunya Mas Nunu yang mendengar tersebut, terus, Pak, itu ada orang ngetok-ngetok, Pak. 1:30 pagi waktu itu. Siapa ya, Pak ya? Pagi-pagi begini kok ngetok-ngetok. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, mohon izin mau promo bawang gorengnya Wiji terlebih dahulu. Bawang gorengnya Wiji seperti yang kawan-kawan lihat di sini yang muter-muter, ini ada 4 ukuran, ada yang kecil, sedang, besar, sama ada yang ukuran pouch ini sama dengan ukuran yang sedang, beda kemasan doang. Dan ini bawang renyah, bawang murni tanpa campuran apapun, kualitas premium. Untuk kawan-kawan yang sudah memesan kemarin, terima kasih banyak. Untuk kawan-kawan yang belum, ditunggu pesanannya. Sama kawan-kawan yang sudah mampir di channel Lapak Horor sama Mbah Warmo, terima kasih banyak. Kita lanjut aja cerita dari Mas Nunu tadi. Nah, itu ibunya bangunin bapaknya. Pak, itu ada yang ngetok pintu, Pak. Bapak pun bangun. Siapa ya, Bu ya? Jam berapa, Bu, ini? 1:30 pagi. Siapa ya, Bu ya? Nggak tahu, Pak, kata si itu ya. Udah, Pak, biarin aja, kata si ibu gitu kan. Cuman dia ngetok-ngetok terus gitu kan. Bapak diem aja. Cuman ini tak. Kula nuwun. Pak Sung, manggilnya tuh Pak Sung. Pak Sung itu nggak tahu nama Pak Sungkar atau Pak Sungkono atau Pak apa, nggak tahu ya. Cuman kata Mas Nunu Pak Sung gitu. Dan akhirnya bukan Pak Sung, Mas Sung manggilnya. Karena waktu itu masih relatif lumayan cukup muda ya, anak 1 dan baru ceprot, belum ada 3 tahun. Akhirnya apa sih bapaknya ini, ya Pak Sung aja lah. Pak Sung itu keluar dari kamarnya. Ibunya Mas Nunu pun ngikutin di belakangnya. Pak, hati-hati, Pak. Dia dulu itu siapa gitu kan. Akhirnya sudah ke sana, keluar pelan-pelan. Masih ngetok-ngetok. Pak Sung, kula nuwun. Dan samar-samar ini suara itu makin dikenali gitu ya. Kayak suaranya Warmo. Anggap aja itu Warmo, minjem namanya Mbah Warmo ya. Kayak suaranya Warmo ya, Bu ya. Iya, kayak suaranya Warmo gitu. Ada apa ya Pak Warmo malam pagi-pagi begini ngetok-ngetok? Ya enggak tahu, Bu. Nah, yang bikin kebingungan itu begini. Bapaknya Mas Nunu itu bukan siapapun, jadi bukan orang penting, bukan orang yang sering dibutuhkan sama orang lain atas jasanya, kayak gitu tuh bukan. Soalnya bapaknya Mas Nunu sendiri itu seorang karyawan ya, jadi bekerja di sebuah perusahaan seperti itu. Gak ada, kalau bahasanya Mas Nunu itu nggak ada gunanya untuk masyarakat di situ gitu ya, dalam artian bukan orang yang dibutuhkan jasanya ya, kayak hidup ngumpul sama warga udah hanya sebatas itu, bukan tukang gali, bukan tukang pipa, bukan tukang ini kayak gitu, itu bukan sama sekali. Makanya
jarang banget orang bertamu ke rumah, kata si Mas Nunu. Dan malam itu kan aneh, loh ini mau pagi-pagi buta Warmo itu mau ngapain ya, dari suaranya. Makin deket, dilongok dulu, ternyata memang bener itu Warmo. Warmo lagi berdiri di sana pakai kemeja putih yang udah agak buluk, kayak seragamnya anak SD, cuman gak ada emblemnya, gak ada gambarnya. Bawahnya itu pakai celana panjang, cuman celana panjangnya itu dilingkis gitu ya, dilipat-lipat sampai sebawah lutut segitu. Nyeker lagi si Mas Warmo tadi. Akhirnya apa? Dibukalah sama bapak. Pintu dibuka. Iya mau Pak Sung, Mas Sung gitu kan. Mas Sung, sampean itu dipanggil sama Pak Kades, katanya begitu. Hah? Dipanggil sama Pak Lurah, bisa nggak aja begitu ya. Dipanggil sama Pak Lurah. Hah? Emang ada perlu apa mau gitu kan? Saya juga ndak tahu. Saya cuma disuruh, katanya suruh jemput sampean, kata si Mas Warmo. Oh begitu. Ya sudah sebentar ya Mo ya. Saya ganti baju dulu. Iya, kata si Mas Warmo. Akhirnya sudah, si bapak sama ibu pun masuk lagi kan. Pintu nggak ditutup, dibiarin aja, seorang ada Warmo tetangga sendiri. Bapak pun ganti baju. Ibu masih di depan kamar di sana sambil ngawasin pintu ya. Bapak itu ganti baju di kamar sana. Ada apa ya Pak ya, sambil bisik-bisik ngomongnya, kok pagi-pagi begini, nggak tahu. Bapak juga ya nggak tahu lah gitu ya. Hati-hati ya Pak ya, kata si ibu. Iya. Akhirnya bapak pun berangkat ke sana. Keluar dari situ, Mas Warmo itu udah jalan duluan, Bu. Bapak berangkat dulu ya. Ya Pak, hati-hati Pak, kata si ibunya. Pintu ditutup lagi, pintunya dikunci aja Bu. Iya. Akhirnya sudah kan, bapak ke sana, ibu itu masih berdiri di pintu nungguin bapak agak lumayan cukup jauh. Dan Warmo itu, Mas Warmo, jalan duluan ke sana. Jalannya itu di depan, nggak bareng gitu ngobrol atau apa gitu, nggak. Si Mas Warmo itu jalan mungkin jarak 2-3 meter di depannya bapak, nguntuli gitu ya. Terus akhirnya apa? Si bapak kan ngikut, ibu pun tutup pintu. Nah bapak ngikut si Mas Warmo. Bapak pun sempat kepikiran, ini Warmo kok jalan duluan sih gitu ya. Mo, tungguin kenapa Mo? Iya Mas, cuman jawab begitu. Cuman ini buru-buru. Mas buruan, kata si itu ya. Ditungguin sama Pak Lurah. Mas Warmonya ngomong seperti itu lagi, dan bapak pun akhirnya cuman ngikutin dan tahu jalan ke balai desa itu, tahu. Dan waktu itu nanya, Mo, emang Pak Lurah di mana? Di rumah atau di balai desa? Di balai desa, Pak. Oh, begitu. Ya wis lah. Arahnya kan tahu. Ini nanti akan ketemu pertigaan. Kalau misal ke rumah itu artinya ke kanan, tapi kalau misal ke kiri itu menuju ke balai desa. Sampailah di pertigaan, cuman ya itu tadi, Warmo itu jalannya cepet banget, nyeker gitu ya. Dan udah jalannya cepet, ini nggak mau dikejar, kayak menghindar gitu ya. Ini kan aneh, ini orang kok aneh banget sih, Mo, tungguin kenapa Mo gitu kan. Cuman nengok, nanti bilang, iya Mas, cuman bilang begitu, cuman ya dia nggak ngerem, tetep jalan cepet. Sampai ya bapaknya si Mas Nunu itu agak-agak lumayan kesusahan juga buat ngikutin. Dan akhirnya tibalah di pertigaan tersebut, dan Mas Warmo itu belok kanan. Mo, katanya ke balai desa. Oh iya, saya lupa, kata si Mas Warmo. Oh ya wis, balik lagi ke sana ya, tapi tetap udah disampingin begini ya. Ini Mas Warmo ke sana lagi, kayak ngeduluin terus. Ini orang kenapa sih ya? Nah disitulah bapak, aku nih mesti hati-hati nih. Ada apa ya kira-kira, kok kayak gini, kok nggak wajar, pikir bapak. Diikuti terus, dan bapak itu kayak pikirannya saat ngikutin si Mas Warmo ini kayak agak, ya mungkin karena bangun tidur juga ya, terus disuruh jalan lumayan cukup cepet, jadi ya begitulah, agak-agak pusing atau gimana. Ini tuh sempet kayak nggak konsentrasi, kayak nggak fokus. Bahkan dia itu bingung, loh ini tuh lewat mana sih ya gitu ya. Kok aku nggak terlalu paham, aku nggak familiar dengan ini. Mo, ini kemana Mo? Ke
ke balai desa, kata si Mas Warmo. Ya sudah, diikutin aja. Akhirnya apa? Tibalah mereka di sebuah bangunan. Itu memang balai desa beneran, tapi bapaknya Mas Nunu atau Pak Sung tadi ini merasa aneh. Loh, kok balai desanya seperti nggak ada pelangnya? Kan biasanya ada pelang, ada tulisan gitu kan, balai desa atau apa. Ini tuh kosong, plong. Tapi bentuknya ya memang balai desa. Warmo pun di depan dan akhirnya berhenti di depan gerbang. Di situ gerbang itu ngebuka. Monggo silakan Pak Sung, ditunggu sama Pak Lurah di dalam sana. Iya Mok, kamu ndak ikut ke dalam Mok? Saya enggak, saya sampai sini aja, kata si Mas Warmo. Akhirnya sudah masuklah sih. Pak Lurahnya di mana? Itu di sana, nunjukin satu ruangan gitu. Cuman ruangannya itu gelap semua waktu itu. Dan ini ruangan gelap semua. Wah, bapaknya si Mas Nunu itu mulai gimana ya? Mulai waspada. Ah, jangan-jangan aku mau dipaten ini, aku mau diapa-apain gitu ya pasti. Kok aneh begini? Ini aku diculik, ini aku jadi ingat film PKI kalau kayak gini. Film yang jenderal-jenderal itu diculik itu loh. Itu kebayangnya tuh film ini. Aku pagi buta disuruh dijemput begini dan aku nggak tahu tujuannya. Kok seperti ini? Kok balai desa kok agak sedikit aneh ya? Nggak ada benderanya. Terus nggak ada itu tadi tulisan balai desa. Nggak ada tulisan apapun. Bahkan ini ruangannya si ini, ruangan si itu, ruangan sini. Kalau sepengetahuan atau seingatnya bapaknya Mas Nunu, itu harusnya ada beberapa kali ke balai desa itu ya ada petunjuk-petunjuk seperti itu. Ini bahkan papan-papan informasi semacam itu pun tidak ada, dinding-dindingnya tuh bersih. Cuman memang bangunannya, bentuknya itu identik dengan balai desa di kampungnya si Pak Sung tadi. Ya sudah masuk ke sana. Pak Lurah gitu kan, manggil-manggil. Pak Lurah. Nggak ada jawaban apapun. Setelah itu, si Pak Sung kan coba nyari-nyari lagi ke sana kemari. Pak Lurah gitu kan. Pak, sampean di mana? Sampean di mana gitu. Nggak ada jawaban apapun. Akhirnya si bapaknya Mas Nunu lumayan cukup marah. Asem ini jangan-jangan aku dikerjain sama Warmo nih. Balik lagi ke depan. Nah, begitu balik ke depan, di situ bapaknya si Mas Nunu berhenti. Gak berani ngelangkah maju lagi. Soalnya apa? Yang berdiri di gerbang sana itu bukan Warmo, melainkan satu sosok hitam gede banget. Itu kayak menuhin gerbang tersebut. Itu gemuk, gendut, gak berbulu, justru halus. Ya kayak kulit orang biasa yang super gemuk dan itu gede banget, tinggi. Memang kalau dari bentuknya sih nggak terlalu tinggi ya, mohon maaf, katanya mirip kayak sosok Semar seperti, tapi ini bukan. Kepalanya botak, bawahnya itu ya cuman pakai kain-kain, dan jelas perutnya itu melendung. Warnanya nggak hijau, kalau hijau mungkin identik dengan buta hijau, atau warnanya itu warna kayak kulit orang seperti biasa, coklat sawo matang semacam itu. Itu apa kok gede banget kayak gitu, kata si bapaknya Mas Nunu gitu ya. Kata si Pak Sung dalam hati, kok gede banget, astagfirullahaladzim. Itu mundur ke sana. Ini aku di mana sebenarnya, aku di mana? Nah, sosok itu dia cuman berdiri doang di sana, cuman ngeliatin aja, nggak ngapa-ngapain gitu ya, cuman bener-bener diem-dieman. Si asem aku dikerjain, ini bukan nih, ini pasti bukan nih, ini bukan. Nah, Pak Sung pun di sana memejamkan mata akhirnya, ya karena takut dan berdoa waktu itu minta keselamatan kan. Nah, begitu merem begini terus melek lagi, semua itu berubah. Yang tadinya serasa berada di sebuah balai desa, kini berada di sebuah kuburan. Melek, nengok, dah kok banyak batu nisan di sini. Ini di mana? Tadi kuburan kampungnya di situ, dan lokasinya itu memang dekat sama balai desa di situ. Melek kan. Begitu melek itu gelap banget. Tadi tuh ada lampunya, si balai desa itu ada cahayanya lah. Ini kuburan pada waktu itu di tahun 80-an. Itu kan gelap banget. Akhirnya sudah. Bapak pun melek begini kan. Nyari-nyari pintu keluarnya sebelah mana ya gitu, dicari di terawang begini. Akhirnya ketemu, oh pintunya di sebelah situ.
Jadi pagernya itu masih pakai pagar-pagar tanaman, belum pagar-pagar tembok, jadi belum dicat. Kalau malam itu warnanya ya gelap-gelap aja gitu, nggak terlalu kelihatan. Sampai akhirnya, wih pintunya di situ. Keluarlah ke sana, beberapa kali kesandung sama batu nisan, bahkan apa? Kuku jempolnya, kuku jempolnya Pak Sung itu sempat ada yang ngelupas karena kesandung itu tadi. Keluar ke sana, aku nggak ngerti, ya udah sakit, cuman nggak kelihatan. Akhirnya menuju ke arah pintu tersebut dan keluarlah. Di situ baru nengok kanan kiri itu ada rumah warga. Oh bener, jalannya itu ke sana, jalannya ke sana. Akhirnya dia pun keluar, nunutin jalan sambil tengok. Ini begitu jalan beberapa puluh meter ya dari kuburan tersebut, bapaknya Mas Nunu itu ngerasa ada yang deng semacam itu. Ada sesuatu yang kayak gemeter, sesuatu yang berat jatuh, atau kayak misal ada paku bumi gitu dipasang, katanya seperti itu. Begitu nengok, si sosok yang gendut bulet itu ada di belakang ngikutin si Pak Sung tadi. Pak Sung langsung lari. Dia kan udah tahu jalan ya, kalau dari makam menuju rumah ya lewat sini. Lari ke sana sambil teriak-teriak, tolong kayak gitu sampai di rumah. Begitu rumah gedor-gedor, ibu pun langsung dengan paniknya itu membuka pintu. Pak, kenapa Pak? Tolong gitu. Si Pak Sungnya itu benar-benar ketakutan. Warga pun mendengar itu, akhirnya kan pada bangun. Siapa tadi? Oh itu Pak Sung. Akhirnya ke sana pada ngedatengin ke situ. Bapaknya Mas Nunu sendiri lagi ditenangin di situ. Mas Nununya nggak bangun malam itu, dan akhirnya warga nanya, kenapa Pak? Oh itu Pak, kenapa Pak? Ibunya si Mas Nunu juga cerita. Akhirnya cerita ibunya dulu nih. Pak, tadi Warmo itu kesini. Warmo? Iya, Warmo kesini. Itu ngetok-ngetok, minta tolong. Katanya bapak itu dipanggil sama kepala desa. Warmo siapa? Ditanya gitu kan. Warmo itu yang suka lewat kesini itu loh. Warmo kan udah meninggal. Nah, warga bilang seperti, memang rumahnya itu jauh dari rumahnya Pak Sung. Pak Sung sendiri nggak mendengar kalau Warmo itu udah meninggal. Itu kaget bukan main. Orang tadi ke sini Pak Sung, Pak. Ini saya sama suami itu ngelihat. Ya Pak, ya ngelihat ya Pak. Iya, ngelihat Warmo. Saya itu dibilangin sama si Warmo, dipanggil ngetok-ngetok tengah malam. Katanya saya dipanggil sama Pak Lurah, kata si itu ya. Pak, Warmo itu udah meninggal Pak, udah meninggal 2 hari, kata si warga gitu kan. Udah meninggal Bu. Emang apa yang terjadi Pak? Pak, tadi saya tak ikutin yo, namanya dipanggil Pak Lurah. Memang agak sedikit aneh sih, kok pagi-pagi buta begini kok manggil orang, ada perlu apa? Ya mending di rumahnya, katanya di balai desa. Ya sudah, saya akhirnya ke situ kan, ke balai desa ngikutin Warmo tadi. Warmo pas di jalan itu juga udah maunya jalannya itu di depan terus. Tak samperin, dideketin malah dipercepat lagi, kayak nggak mau sebelahan atau gimana. Dan akhirnya sampailah aku nggak ngerti itu balai desa asli atau bukan. Balai desa kan ada tulisannya, ada pelangnya gitu kan, balai desa atau apa gitu. Ini tuh nggak ada sama sekali, nggak ada tulisan apapun. Si bapaknya Mas Nunu pun sudah megap-megap, ibunya ambil minum, dikasih minum, udah mulai tenang. Ceritalah di sana semuanya, itu termasuk tadi pengalaman yang melihat satu sosok gede, perutnya gede, kepalanya botak itu tadi. Itu tahu-tahu aku dibawa ke kuburan dan aku nggak ngerti sama sekali apa hubungannya Warmo sama dirinya, kenapa seperti itu. Dan akhirnya sudah kan, sampai kurang lebih sekitar jam 4 pagi. Warga pun udah pada pulang ke sana. Bapak itu masih trauma. Bener-bener takut. Ya istrinya juga ketakutan. Kok seperti itu ya Pak ya? Bapak juga nggak tahu Bu. Kenapa ya Bu ya? Nanti Bapak besok mau ke makamnya Warmo, kata si bapak itu begitu. Akhirnya sudah. Bapak pun keesokan paginya sempat tidur sebentar kan. Keesokan pagi
Itu rencananya mau ke kuburannya Warmo. Cuman karena itu tadi bangunnya itu agak sedikit siang, kan harus bekerja ya. Akhirnya bapak pun, udah nanti sore aja. Akhirnya bekerja, sore hari pulangnya itu sempet ke sana menuju ke kuburan. Kuburannya pun kuburan semalam yang itu. Datang ke situ karena sore kan ya ada banyak orang lalu lalang di situ. Akhirnya kuburan tersebut pun nggak terlalu serem-serem banget. Masuk ke sana, diingat-ingat, kayaknya semalam aku itu kesini deh. Ini kakinya kan itu ya, korengan ya, semalam udah terluka itu, kukunya tuh hampir ngeletek di diobatin sama ibunya dan sebagainya. Jalan ke kuburan itu pun agak lumayan cukup pincang. Dan ingat-ingat aku semalam dan itu ternyata ada bekas kuburan baru kan masih munjung ya. Tanahnya itu masih gundukan. Nah, ini kayak ada bekas tangan begini ngeslep. Ya bapaknya si Mas Nunu yakin ini tanganku semalam kayaknya. Ini beneran aku semalam itu dibawa ke sini. Dan ya bapaknya si Mas Nunu pun ngomong, Warmo, aku sama kamu kan ya gak terlalu kenal, kamu ada masalah apa gitu, tanya si bapak. Ya nggak ada jawaban apa-apa, orang Warmonya udah meninggal gitu. Akhirnya sudah bapak pun pulang. Cerita ke rumah, Warmonya nggak jawab apa-apa, Bu. Ya nggak jawab apa-apa lah, orang udah meninggal ya, seperti itu. Akhirnya sudah. Malam harinya memang ada ketakutan lagi, cuman itu tadi, kalau misal ada yang ngetok-ngetok, jangan dibuka pintunya. Dan akhirnya sudah, malam itu istirahat. Ternyata keesokan paginya itu ada sebuah kabar, ada cerita. Ya cerita itu sebelumnya itu udah nyebar, tapi apa? Yang ngalamin itu warga lain. Sama diketokin seperti itu. Dan Warmo lagi yang ngetokin. Ya cuman warga itu karena dia tahu ya, apalagi setelah ada cerita ini. Sebelumnya si warga tersebut itu pun juga nggak terlalu ngerti kalau Mas Warmo itu udah meninggal. Tapi gara-gara cerita bapaknya Mas Nunu, akhirnya cerita itu nyebar. Ya ini warga yang rumahnya jauh-jauh jadi tahu kalau Warmo itu udah meninggal. Dan malam-malam itu ngetokin seperti itu. Katanya dipanggil sama Pak Lurah. Dan ternyata punya selidik, tapi bukannya nggak ada bukti apapun gitu ya intinya. Dan konon katanya ada yang bilang kalau Warmo itu sebelumnya sempat dimarahi oleh Pak Lurah. Benar-benar dia marahin begitulah. Dengan sangat tidak hormat. Itu di depan orang-orang. Dan dari situ Mas Warmo memang orangnya itu ya dibilangi punya keterbelakangan mental ya enggak. Tapi agak sedikit telat gitu ya, agak sedikit lelet. Nah, mendapat perlakuan seperti itu dari Pak Lurah itu tuh dipikirin terus sama si Warmo sampai akhirnya ini cerita dari keluarga ya, dari keluarganya si almarhum Warmo tadi. Dia itu jadi kepikiran, dia itu kayak jadi orang yang depresi dan makin hari jadi nggak doyan makan. Ngurung terus di rumah, sekalinya keluar ya cuman duduk begitu, nanti disuruh makan nggak mau. Pokoknya katanya aku nggak pengen makan, kata si Warmo. Ya seperti itu terus. Dan akhirnya Mas Warmo itu sakit. Setelah jatuh sakit itu sempat sembuh, tapi ya begitu sembuh masih sama, nggak doyan makan lagi kayak gitu kan. Dan si Mas Warmo itu sempat ada yang melihat, itu ngomong sendiri, sampean jahat Pak Lurah, sampean jahat Pak Lurah. Itu ngomong sendiri begitu di sebuah pos ronda di sana. Mau ngomong sama siapa mau gitu? Enggak, kata si Mas Warmo, enggak, aku enggak. Itu Pak Lurah jahat gimana? Enggak. Itu seperti itu. Akhirnya apa? Kepikiran lagi, badan pun tambah kurus. Warmo itu beneran sakit dan akhirnya enggak lama setelah itu meninggal. Ya akhirnya orang kan jadi berpikir, oh ini tuh gara-gara gara-gara Pak Lurah. Ya meskipun itu mungkin secara tidak langsung ya, tapi pemicunya itu adalah hal tersebut. Mungkin Pak Lurah juga, Warmo mungkin berbuat kesalahan apa yang memang ditegur sedemikian rupanya,
tapi mungkin cara menegurnya itu kurang tepat untuk Warmo, dan hal itu dianggap terlalu serius karena memang Warmo itu orangnya sensitif. Dia baik kalau dibaikin, tapi kalau misal diledekin itu bisa ngamuk gitu si Warmo tadi. Cuman ya begitulah, Mas Warmo mungkin gak cocok dengan apa yang diucapkan oleh Pak Lurah. Akhirnya hal itu dipikirkan terus dan itu menjadi pemicu meninggalnya si Mas Warmo tadi. Dan akhirnya ya begitu, beberapa warga mengalami hal semacam yang dialami oleh Pak Sung, bapaknya si Mas Nunu tadi. Ada 3 atau 4 rumah setelahnya, setelah kejadian itu, meskipun gak setiap malam, jadi berjarak begitulah. Dan hal itu sempat bikin kampung juga jadi tambah sepi. Kalau malam itu orang-orang pada ketakutan dan akhirnya ya begitulah, hilang dengan sendirinya itu setelah kurang lebih sekitar 1 bulan. Ya Pak Lurah pun minta maaf sempat waktu itu ya. Ya saya maksudnya itu begini, cuman bagian ini nggak diceritakan oleh bapaknya si Mas Nunu. Detailnya seperti apa itu nggak ngerti. Nah itu aja satu cerita dari Mas Nunu di Jawa Tengah. Terima kasih banyak. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya, apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji tentu saja terima kasih banyak. Kawan-kawan yang belum memesan, ditunggu pesanannya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semua. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.